Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan di bulan Ramadan ini, di sore hari ini, kita akan membahas, kita akan berdiskusi, dan kita juga akan mengupas terkait dengan Aku Merindukan Perubahan bersama Bapak Kiai Haji Profesor Jai Muslimin, MA PhD. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal ini, yuk kita berdiskusi dengan Pak Kiai. Pak Kiai, Baik. sore hari ini kita ke bagian judul itu, Aku Merindukan Perubahan nih Pak Kiai. Oke. Di dalam pertengahan Ramadan ini, Aku Merindukan Perubahan. Ya. Apa maksudnya Pak? Mulai kita menjalankan puasa, apalagi sudah kita lafalkan dan kita bulatkan niatnya juga, baik niat dengan talafut atau dengan kata-kata, ekspresi maupun tanpa talafut, hanya cukup di hati kita masing-masing. Kalau dengan talafut kita melafalkan nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri Ramadan hadhihi sanah fardal lillahi ta'ala. Aku sudah berniat untuk menjalankan puasa fardu pada bulan Ramadan ini. Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ikuti itu dengan perubahan. Makan asalnya 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Sekarang sudah berubah pola makannya. Sebelum subuh kita makan karena kita ingin sahur. Kita tahan lapar, haus, dan dahaga min tulu'il fajr ila ghurubis syams. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Terbenam matahari baru kemudian kita makan. Namanya buka puasa. Nah, physically sebenarnya sudah ada perubahan. Ya, oke. Setidaknya terkait dengan pola makan. Pola makan. Pola makan, oke. Nah, meskipun harus kita koreksi, kalau makannya tidak siang, apakah porsi makannya tambah banyak atau mungkin makannya sudah sesuai dengan sunnah Rasul? Nah, berhentilah kamu makan sebelum kamu kenyang. Nah, gitu ya. Nah, sebagian orang memang sudah berubah dengan baik, tapi sebagian lain mungkin merasa masih berhutang karena siang belum makan ya. Maka makan, baik itu sahurnya, baik itu pada saat habis sholat taraweh, atau makan pada saat berbuka, ternyata kalau dijumlahkan lebih banyak daripada makan pada siang hari. Ini sebenarnya belum berubah ini sebenarnya. Ini belum berubah. Nah, tapi apapun ceritanya, pola makannya memang sudah berubah. Nah, baru kita sebut fisiknya saja nih ya. Nah, secara batiniah, spiritual, memasuki bulan Ramadan, ada berbagai macam upacara, tradisi, dan seterusnya di beberapa tempat. Gitu ya. Setidaknya di pengajian-pengajian di sekitar rumah kita diadakan tarhib Ramadan. Nah, di tempat-tempat tertentu diadakan pawai obor. Nah, ada diadakan pawai ini, pawai itu, pawai budaya dan sebagainya ya. Nah, tadarus, gitu ada ya, tadarus misalnya pada malam hari, gitu ya. Makin intensif membaca Al-Quran misalnya. Nah, ini semuanya kan sudah terdapat dan terjadi aura perubahan. Nah, cuma memang kita masih ingin berubah atau tidak. Artinya berubah yang lebih jauh atau sekedar menjadi lebih baik begitu ya. Menjadi lebih baik atau sekedar perubahan pola makan, atau sekedar perubahan pola emosi, atau sekedar ini masalahnya. Jadi kalau kita ingin secara nyata dan kuat, aku ingin berubah. Ini berarti berubah dari sisi apa? Nah, keinginan kita untuk berubah sudah ditopang dengan perubahan-perubahan pola makan dan sebagainya di bulan Ramadan. Nah, rubahlah yang lebih substantif. Rubahlah yang lebih long term, jangka panjang. Jangan hanya berubah, hanya sekedar perubahan pola makan. Nah, itu maksudnya tuh. Jadi, aku ingin berubah. Gitu. Nah, Pak Kiai,
tadi terkait dengan perubahan. Ya. Mengapa perubahan menjadi lebih baik? Sering kita pahami sebagai pencapaian personal yang sunyi. Ya. Tetapi jarang kita uji melalui kualitas relasi dan tanggung jawab sosial yang kita bangun. Nah, jadi perubahan jangan hanya di ruang yang sunyi. Nah, itu tepat sekali. Kita ingin supaya perubahan itu teruji sebagai sebuah perubahan yang mendatangkan manfaat lebih banyak. Kalau iya tidak hanya berada di tempat sunyi. Nah, sholat malam ada di tempat sunyi, sahur kita ada di tempat sunyi, bahkan puasa kita ada di tempat sunyi. Ini ruang-ruang pribadi nih. Nah, gimana kita memperluas supaya perubahan itu juga merambah ruang publik? Nah, pada diri kita dan kita sebagai pelopor untuk perubahan-perubahan yang terjadi di ruang publik tadi. Nah, kalau bisa itu pasti lebih baik, ya itu pasti lebih baik dan itu lebih ideal, gitu. Itu lebih ideal. Gitu. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah lebih baik ini berarti menjadi pribadi yang lebih saleh, ya, lebih disiplin atau lebih jujur terhadap kontradiksi dan kelemahan diri? Dan mengapa dua hal ini sering berseberangan gitu, Pak? Ya. Ketika kita merasa ada sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan diri kita, ya, yang bertentangan itu kebetulan adalah kepentingan yang lebih besar, gitu ya. Kita mementingkan kepentingan diri kita dari kepentingan yang lebih besar. Nah, itu perubahan yang tidak hakiki sebenarnya. Jadi kalau ada benturan kepentingan antara kepentingan publik yang lebih besar dengan kepentingan individu dan keluarga kita atau lingkaran kecil kita, maka seringkali yang kita utamakan adalah perubahan yang menyelamatkan kepentingan terkecil kita ini. Nah, oleh karena itu perubahan yang seperti ini sebenarnya perubahan yang tidak signifikan. Padahal sebenarnya kalau kita tidak mementingkan kepentingan kita yang lebih kecil ini, kita lebih pro kepada perubahan yang secara nyata berakar dan berpusat serta berefek pada kepentingan yang lebih besar. Nah, jadi untuk menguji benar berubah atau tidak, pada dasarnya bisa alat tesnya salah satunya adalah bagaimana jika ada kepentingan yang lebih besar dan mendesak, apakah ia rela untuk merubah dirinya, meski dirinya mendahulukan kepentingan yang lebih besar, kepentingan lebih besar, misalnya. Nah, kalau itu perubahan itu terjadi seperti itu, ya, maka kan perubahan ini kadang-kadang asumsinya sesuatu yang berubah itu seringkali menelan korban, gitu ya, merombak zona nyaman, gitu ya, kemudian terkadang menjungkir balikkan kebiasaan. Nah, itu perubahan-perubahan tertentu tuh. Nah, cuman banyak orang yang ketika mau berubah kemudian jika keputusannya adalah membahayakan kepentingan sekelompok atau kecil, orang-orang sekelompok kecil yang di bawah kita langsung, maka kita mencegah perubahan itu terjadi. Nah, karena kita lebih mementingkan diri kita sendiri, kelompok kita sendiri daripada kemaslahatan untuk orang banyak. Nah, ini sesuatu yang tidak jujur dalam perubahan jika itu terjadi. Ya. Jadi perubahan yang terjadi itu mesti atau wajib membongkar struktur hidup yang sudah langgeng, yang sudah mapan tadi, menjadi ke arah yang lebih baik tentu ya Pak, Kiai, perubahannya itu. Apalagi setelah pasca Ramadan ini, kan gitu ya, kira-kira. Jadi pertanyaan berikutnya itu, mengapa sih perubahan di pasca Ramadan itu kadang sering berhenti pada niat dan resolusi tanpa diikuti yang tadi pembongkaran struktural hidup, ya, yang justru juga dapat melanggengkan kebiasaan lama gitu. Iya. Jadi momen-momen tertentu memang kita lebih mudah untuk mendeklarasikan daripada menerjemahkan dan memprogramkan yang konkret. Nah, ini kelemahan kita ini, ya. Jadi kalau ingin menyampaikan sesuatu lebih mudah mendeklarasikan. Nah, tapi tidak mudah
untuk atau tidak bisa untuk menerjemahkan dengan bahasa program, dengan bahasa agenda yang betul di dalamnya ada perubahan. Untuk mengeksekusinya gitu ya berarti ya. Untuk mengeksekusinya. Oke, program. Oke. Itu kira-kira. Jadi berhentinya hanya pada niat, berhentinya terkadang hanya pada retorika, maaf, berhentinya terkadang hanya pada pidato-pidato di mimbar. Nah, itu masalah-masalah yang menghantui kita dari waktu ke waktu tuh. Makanya ketika datang Ramadan, kuatkan, tekadkan, aku ingin berubah. Lalu jika saya benar-benar jujur, perubahan apa yang saya janjikan pada diri saya sendiri, ya. Kemudian perubahan apa yang dapat saya janjikan kepada masyarakat yang lebih luas atau lingkungannya lebih luas gitu setelah pasca Ramadan ini? Ini tergantung konteksnya ya. Oleh karena itu tergantung aktornya. Nah, tapi apapun ceritanya, ada seorang ayah yang mungkin karena egonya, yang mungkin karena macam-macam alasan lah, ia tidak peduli dengan anaknya, ia tidak peduli dengan istrinya, ia tidak peduli dengan keluarganya. Nah, kalau betul Ramadan itu datang ingin merubah, maka sebenarnya saatnya inspirasi perubahan itu datang, ia harus lebih peduli dengan kewajiban-kewajibannya, lebih peduli dengan interaksi yang seharusnya terjadi antara seorang ayah dengan anak, antara seorang ayah, antara seorang suami dengan istri. Nah, misal, ya. Tapi dalam konteks mungkin dalam tanda petik orang besar, pemimpin, ya, tentu perubahan lebih punya akibat yang luar biasa kepada yang dipimpin, kan begitu. Contoh saja misalnya dulu ada wajib belajar. Wajib belajar itu belum sampai 9 tahun pada masa dulu. Kemudian dirubah menjadi 9 tahun. Ini kan efeknya besar sekali. Gitu ya. Nah, sama juga hal-hal yang bersifat kebijakan seperti ini. Kalau seorang pemimpin yang pengaruhnya ketika ia berubah jauh lebih baik kepada khalayak dan masyarakat pada umumnya yang mendatangkan kemaslahatan, maka seharusnya perubahan itu sebuah keniscayaan. Karena sudah bisa diukur nih. Kalau stagnan tetap pada situasi semula, apa impact-nya? Kalau berubah, apa impact-nya? Nah, kan gitu. Nah, sekarang diukur. Pilih yang stagnan, berada dalam situasi semula terus-menerus, atau pilih dalam situasi di mana dia bisa berubah, ya, di mana dia bisa merubah dan sekaligus berimplikasi pada kemaslahatan publik yang lebih luas. Baik. Ya. Baik kalau gitu, Pak Kiai. Terima kasih, Pak Kiai. Baik. Karena sebentar lagi kita akan berbuka. Baik. Ya. Dan Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah pembahasan kita dengan Pak Kiai Profesor J.M. Muslimin, MA PhD. Apa yang sudah kita bahas, apa yang sudah kita diskusikan menjadi bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Baik, sebelum saya akhiri podcast 9 ini, tegakkan hukum dan berikan keadilan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.